Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Lintang. Saya dari jurusan S1 Bisnis Digital dan saya dari Universitas Yaksi Madani. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membawakan materi dari mata kuliah saya, yaitu pemrograman mobile yang didoseni oleh Bapak Ihsan Maulana. Oke, langsung aja kita ke videonya. Jadi pada video kali ini saya akan membahas yaitu tentang React Native. Oke, jadi apa sih yang dimaksud dengan React Native? Native itu adalah framework yang didasarkan pada library JavaScript dan juga React yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi seluler atau aplikasi mobile yang sangat kompatibel di berbagai platform. React Native itu sendiri pertama kali itu diperkenalkan pada awal tahun 2015 sebagai framework open source yang mendukung pengembangan aplikasi di iOS. Nah, karena seiring berjalannya waktu, seiring perkembangannya, jadi framework ini juga bisa digunakan untuk di Android, Windows, dan juga platform Tizen. Oke, yang selanjutnya yaitu React Native itu digunakan untuk apa sih? Jadi, React Native ini kan merupakan tools yang sangat bermanfaat bagi developer untuk membuat aplikasi yang bisa dijalankan di berbagai platform atau cross-platform development seperti di iOS, di Android, atau platform lainnya juga yang mendukung. Nah, ada nih contoh beberapa aplikasi yang dikembangkan dengan menggunakan React Native. Yang pertama yaitu contohnya ada Facebook, selanjutnya yaitu ada Instagram, yang ketiga yaitu ada Airbnb, dan yang terakhir yaitu ada Sonko. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah kelebihan. Jadi React Native ini itu memiliki beberapa kelebihan nih teman-teman. Kira-kira apa aja sih? Oke, yang pertama yaitu kelebihan dari React Native adalah satu kode itu bisa untuk berbagai platform teman-teman. Nah, yang kedua yaitu dia ingin mengurangi biaya dan juga dapat menghemat waktu dalam pengembangan aplikasinya. Jadi efisiensi biaya dan juga efisiensi waktu. Yang ketiga yaitu ada hot reloading. Hot reloading ini adalah merupakan fitur yang memungkinkan pengembang untuk melihat perubahan dalam kode secara real time ataupun secara langsung tanpa perlu menyegarkan apapun. Fitur ini juga dapat secara nyata meningkatkan proses pengembangan karena memberikan feedback yang nyata saat kode sering diubah. Oke, yang selanjutnya yang keempat yaitu aplikasinya ini tetap bisa dijalankan oleh teman-teman meskipun sedang menjalani pembaruan aplikasi. Nah, terus yang terakhir, yang kelima yaitu dia ini React Native ini tuh memiliki komunitas yang gede banget, yang besar sekali, sehingga dapat membantu untuk berdiskusi ataupun memecahkan masalah yang sedang dialami oleh pengguna tersebut gitu teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu adalah kalau ada kelebihan pasti ya ada kekurangan. Nah, apa aja sih kekurangan dari React Native ini tuh sendiri? Yang pertama, kekurangannya ini tuh dia ini tuh kan tools atau teknologi yang tergolong muda. Jadi karena dia ini teknologi yang masih muda, framework ini tuh jadi punya beberapa keterbatasan gitu ya teman-teman, ataupun keluhan ataupun masalah yang masih perlu diatasi gitu teman-teman. Yang kedua dari kekurangan React Native ini sendiri yaitu adalah proses pemecahan masalah sistem atau debugging itu lebih rumit ya, karena dia tuh kan masih tergolong teknologi yang baru ya teman-teman, jadi masih perlu dipahami, masih perlu digali lagi, masih perlu belajar lagi gitu teman-teman. Oke, selanjutnya ya ini yaitu yang terakhir itu adalah tidak cocok dengan desain dan juga interaksi yang sangat rumit. Karena apa? Karena React Native
kalau punya desain dan juga interaksi yang sangat rumit itu bisa mengurangi performa kinerja dia. Jadi itu bisa jadi melambat, bisa jadi bug itu sendiri. Nah, ketika performanya kinerjanya ini berkurang, itu akan mempengaruhi kepuasan dari si pengguna tersebut gitu teman-teman. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah perbedaan React Native dengan Flutter. Nah, di sini tuh aku ada beberapa aspeknya ya teman-teman. Jadi yang pertama yaitu dari bahasa pemrogramannya aja. Kalau React Native itu bahasa pemrogramannya itu menggunakan JavaScript atau TypeScript. Sedangkan Flutter itu menggunakan Dart. Itu tuh dari Google ya teman-teman. Oke, performanya juga itu kalau React Native itu tergantung modules, jadi lebih lambat untuk tugas yang berat seperti aku bilang tadi. Nah, sedangkan kalau Flutter itu lebih cepat karena menggunakan engine Skia rendering sendiri. Oke, yang selanjutnya yaitu ada hot reloadingnya itu. React Native itu ada, tapi kadang itu perlu di restart. Nah, sedangkan Flutter ini tuh dia tuh lebih mulus teman-teman, tanpa perlu restart. Oke, selanjutnya itu ada ekosistem dari React Native ini dia tuh punya komunitas yang besar, tapi Flutter ini juga punya komunitas yang besar juga, dan juga dia ini cepat berkembang, tapi dia ini tuh terbatas teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu adalah ketergantungan platform. Nah, kalau React Native ini tuh membutuhkan SDK native atau seperti Android Studio atau Xcode, sedangkan Flutter ini tidak perlu SDK kecuali deploy gitu teman-teman. Oke, kita sudah di penghujung. Jadi, saya akan menyimpulkan. Jadi, kesimpulannya adalah React Native ini adalah alat yang memudahkan untuk pembuatan aplikasi mobile karena bisa digunakan untuk di iOS maupun di Android sekaligus. Nah, dikembangkan oleh tim Facebook dan dirilis pada tahun 2015, React Native ini terus berkembang hingga sekarang. Kesuksesan ini didukung oleh komunitas yang besar dan juga aktif yang terdiri dari banyak ahli dan juga yang berpengalaman dan juga sangat informatif. Nah, React Native ini seperti teknologi-teknologi yang lainnya ya teman-teman. Pasti React Native ini tuh memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Namun keunggulannya itu jauh lebih besar dibanding kelemahannya, terutama jika melihatnya dari manfaat bisnis. Oke teman-teman, segitu aja materi yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.